Halo Sobat Easy Stock. Kita lihat ini ada sinyal buy dari apps sahamologi Bumi, MPPA, TRGU, BRMS, Kios, ANTM, PTPP. Kita akan lihat apakah ini pantas dibeli apa enggak ini saham. Cuma kita melihatnya dari sisi analisa fundamental, value investor, yang kita akan menghitung nilai wajarnya. Kalau nilai wajarnya ini murah atau mahal, over value atau under value. Nah, kita akan bahas dengan polanya atau formulasinya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Dan sekarang formulasi itu sudah berbentuk aplikasi, bisa Anda download di Google Play Store secara free of charge untuk melihat semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan melihat perbandingan harga pasar saham tertentu saat itu dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita bisa masuk ke Google Play Store, Anda masuk ke Easy Stock, Anda download, Anda bisa review, dan Anda open. Kita lihat Bumi yang nomor 1, katanya ada sinyal buy. Oke, nggak apa-apa sinyal buy. Apa nih artinya? Saham ini nggak bisa dianalisa. Minus semuanya, kita lihat. Panel berikutnya laporan Q1, growth-nya 2%. Net current asset 12,2 triliun. Kalau dia nutup ke 41 triliun kan berarti 30 triliun, hampir 30 triliun defisit. Ditambah lagi 8 triliun kan bisa 37 triliun itu defisitnya. Habis itu free cash flow-nya yang 1,6 triliun itu nggak akan ngangkat gitu. Makanya sulit ini saham ini. Dia return on equity-nya lumayan sih, bagus-bagus aja. Kalau 3 bulan 6 ya, kalau setahun kan ya bisa 24%. Marginnya juga masih oke, di atas benchmark. Tapi lihat itu, debt to equity-nya 4,5. Yang bagus itu di bawah 1. Working capital juga di atas 1, di bawah 1 nggak nyampe lagi, setengah malahan. Nah, oke, kita lihat lagi apa sih yang mau dibahas tadi. MPPA, apa BRMS lah saudaranya ya, BRMS saudaranya Bumi, BRMS sinyal buy. Ini kalau ini bacanya ini harganya 226, tertingginya tuh cuma 22 perak gitu. Ini ketinggian, luar biasa ketinggian. Oke, kita kasih growth-nya minus ya. Mungkin Anda tidak setuju ya growth-nya minus. Q1 ya, return on equity-nya itu 1% nggak nyampe. Profit margin 64, tapi gross margin 53. Ini kan ngaco ini. Ini sebetulnya nggak bisa. Ini ada trik financial engineering di sini. Coba aja Anda cocokkan di laporan keuangan, Anda bisa lihat perbandingan antara laba dibagi penjualan sama laba bersih ya, sama laba kotor dibagi penjualan. Lebih gede laba bersihnya. Oke, kita lihat lagi apa TRGU tadi ya. TRGU Cerestar nggak bisa dianalisa, minus. Kenapa minus? Kita lihat nih. Free cash flow, net current asset 800 miliar. Dia kalau menutup 1,2 triliun kan dia akan defisit hampir 400 miliar kan. Ditambah lagi sama utang jangka panjang ya, berarti dia defisitnya setengah triliun. Cash flow-nya cuma 44 miliar, nggak ngangkat ini. Coba nih return on equity-nya setahun aja 4%, jauh banget. Debt equity-nya 1 mendekati 2. Profit margin 1% nggak nyampe.
Ya sinyal buy, tapi kalau secara fundamental ini dibuang semua. MPPA ya. MPPA. Matahari Purta Prima. Nggak bisa juga dianalisa. Negatif. Kenapa? Kita lihat di sini. Laporan Q4 ya. Net current asset 2 triliun. Suruh nutup 2,4 kan berarti division 400 miliar. Ditambah lagi long term debt-nya 1,6. Berarti dia defisit 2 triliun. Free cash flow-nya ini net income-nya aja udah negatif kok. Defisit. Net loss ini udah nggak bisa dianalisa. Ini saham-saham yang nggak boleh disentuh sebelah secara value investor. Kalau saya trading silahkan aja gitu. Tapi kan kita judulnya di sini membahas value investor dengan analisa fundamental. Kios terlalu tinggi harganya. Harga nilai wajar 25, tapi sekarang udah 356 gitu. Coba kita lihat di sini. Kios. Kios. Kios 125 356 bisa sampai 118.55 125 tuh tertinggi. Bener kan 125 itu kios itu. ANTM coba. ANTM ada upside-nya 17%. Ya kalau turun dia ke harga yang sama, harga 2020 kira-kira. Ada 17%, lumayan sih. Growth-nya 2,5%, mungkin Anda kurang setuju ya 2,5% ya, karena dia punya nikel, dia punya emas, komoditas tuh naik ya. Coba kita lihat dia sebetulnya punya nikel ya dia, atau emas. Nikel tadi tuh ada tuh nikel ya turun tapi dia naik ya. Coba gold dia punya gold nih, gold tuh di mana gold ya. Gold sempat turun tapi trennya lagi naik sedikit ya. Oke, kalau Anda optimis, coba kita lihat rasio keuangannya dulu. 6,5 Q1 ya, kalau disetahunkan kan berarti 25%-an, bagus. Profit margin 15 bagus, debt equity di bawah setengah bagus, working capital hampir 2 bagus. Oke, tapi upside-nya kecil ya. Nah, Anda akan mempertanyakan 2,5% growth ya. Anda harus masuk ke premium member supaya bisa ngerubah ini. Jadi ada fitur namanya forecast simulator, best stock selection, sama menghitung true value IPO. Forecast simulator, Anda optimis ini bisa 6%. Oke? Seperti yang lain bisa Anda rubah. Oke. Berarti kan tadi dia akan start 800 ya, 800 dibagi 2000, kalau 1000 itu 1/20, setengah, 40% lah, 30%. Ya oke juga sih sebetulnya. Ini masih oke dengan Anda robah 4-6% ya growth-nya. ANTM tuh masih menarik ya. Oke, tadi saya cerita sama Anda itu ada best stock selection ya. Nah, ini best stock selection tuh Anda bisa memilih saham menurut parameter yang ada. Kita cari under value aja yang murah ya, yang murah dengan misalnya volumenya 2 atau volumenya 1 juta lembar lah, 1 juta lembar. Terus teknologi, industrinya energi, sektornya gold production. Nah, apa aja ini dia saham yang Anda bisa pilih yang masih murah. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.